Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur dan kesehatan, dan kita pergunakan di sebaik-baiknya hal, yaitu taklim, mengkaji dan memahami serta berusaha untuk mengamalkan apa yang tersurat dan tersirat di dalam hadis atau fikih yang akan kita bahas. Kebetulan kita membahas di fikih atau hadis nomor kedua. Kemarin sudah sampai di riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu an, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu hari, kata Sayyidina Umar, kami beserta para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba kami dikagetkan dengan datangnya sosok seseorang laki-laki yang sangat putih dan sangat hitam rambutnya. Tidak diketahui dari mana asal datangnya, tiba-tiba datang. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Di antara kami pun tidak ada yang mengetahui dari mana asalnya datang. Hatta jalasa ila Nabi, kemudian tiba-tiba duduk dekat baginda Nabi. Fa'asnada rukbatai ila rukbatai. Kemudian lututnya ini ditempel bersama lutut Rasulullah. Tangannya dia ditaruh di atas pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiba-tiba mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahuku tentang apa itu Islam. Kemudian Rasul menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'taz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila." Kemudian Rasul pun menjelaskan bahwa Islam itu adalah pertama syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, berpuasa, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji ke Baitullah. Sodakta. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Benar wahai Muhammad." Baru apa yang kau katakan? Fa'ajibna lahu yas'aluh wa yusaddiquh. Sayyidina Umar beserta para sahabat pun kaget. Dia yang nanya, dia yang ngebenerin. Dia nanya, tapi dia ngebenerin. Kemudian bertanya kembali, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahu kami tentang apa itu iman. Kemudian Rasul pun menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairih wa syarrih." Iman itu mempercayai, meyakini adanya Allah. Itu. Yang kedua, meyakini, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, nanti ditafsir, nanti dijelaskan, wal yaumil akhir, hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, baiknya, buruknya, itu semua dari Allah. Ini yang perlu kita kaji, ini yang perlu kita pahami. Nomor poin ke-6. Ingat ini nanti akan sering saya bahas terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Qada, qadar, baik buruknya semua dari Allah. Karena pada poinnya, kalau semua umat Islam memahami akan qada dan qadar, tidak akan ada hasud, iri dengki, tukang santet, tukang dukun, ghibah, dan lain-lain. Ini semua berawal tidak mempercayai akan qada dan qadar. Nanti kita lihat dari sisi fikih. Ini baru hadisnya saja. Kemudian Jibril pun mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad."
betul apa yang kau ucapkan wahai Muhammad. Kemudian bertanya kembali, Pak akhbirni anil ihsan, beritahu kami bagaimana itu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kalian. Itu namanya ihsan. Ya, kita bayangkan jika kita sholat, di samping kita, di depan kita, katakanlah ada mertua atau ada orang yang kita segani. Bagaimana kira-kiranya sholat kita? Ya, mungkin kol-kolahnya, huruf tajwidnya kita tambah fasihkan, betul nggak? Mungkin biasa takbirnya di telinga, dia lewatin sampai kepala. Kenapa? Di depannya ada mertua atau siapalah orang yang sangat dia segani. Terus seakan-akan berada di depan atau berada di samping kita. Allahu Akbar. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari, kenapa atau salah satu hikmah kita takbir mengangkatkan kedua tangan itu adalah hadpun siwallah, membuang Tuhan yang selain Allah, dibuang, dilempar dengan tangan kita. Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan maksudnya selain Allah. Itu hikmahnya kenapa kita ngangkat tangan. Allahu Akbar. Maka setiap kita akan memulai sholat, nah kita pahami, kita yakini bahwa ketika kita takbiratul ihram itu apa? Membuang Tuhan jauh-jauh selain. Berarti sholatnya harus khusyuk. Ihsan. Kemudian yang keempat, laki-laki tersebut bertanya, akhbirni anis-sa'ah, wahai Muhammad, beritahu kami kapan datangnya kiamat. Kemudian Rasul pun menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Kesimpulan, orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian laki-laki tersebut pun melanjutkan pertanyaannya, Pak akhbirni an amaratiha. Jika kau terdiam, tidak mau menjawab kapan itu datangnya kiamat, tolong beritahu kami tentang tanda-tanda kiamat. Antari dal ammat rabbataha wa antaral hubbatal urratal a'lah ri'a asyad yatatawwaluna fil bunyan. Nanti jika kau sudah melihat banyak gedung-gedung bertingkat, banyak bangunan-bangunan menjulang, meninggikan bangunan daripada meninggikan keimanan, maka disitulah salah satu tanda-tanda kiamat. Maka kita cek di pegunungan-pegunungan sudah banyak jadi apartemen. Main sana ke arah Belanupa, lihat, ya, banyak gedung-gededung bertingkat. Bahkan rumah orang yang kurang mampu pun ditingkatin. RSSSSSS, S-nya 13. Rumah susun sangat sederhana sekali. Terus banget. Ini salah satu ciri kiamat. Masih banyak. Ada kitab khusus, ada kajian khusus tentang asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yang sekarang sudah banyak tanda-tanda kiamat. Dan Al-Fakir, saya masih ingat kalau dulu nenek saya pernah mengatakan, nah, nanti kalau gunung-gunung sudah didandanin, itu berarti tandanya mau kiamat. Dan kemudian saya pikir sekarang mau didandanin kiamat, masuk akal. Kalau orang sudah dandan, istri kita kalau sudah dandan, berarti dia mau berangkat, berarti dia mau pergi jauh, benar nggak? Itu aja. Makanya dunia ini didandanin dulu, dibagus-bagusin. Ya, dulu kita nemu kebun nanas, sekarang adanya perumnas. Dulu kita lihat kebun pala, sekarang jadi pila.
Tuh. Dulu kita masih banyak lihat sawah, tapi sekarang udah enggak ada. Dandan itu dirapihin. Tuh. Bahkan para ulama ini sudah ngeri ketika pasar-pasar sudah masuk kampung. Banyak minimarket masuk kampung. Coba bayangkan. Itu sudah jelas loh. Ya, salah satu tanda-tanda kiamat. Baik, itu yang ditanyakan oleh malaikat oleh seorang laki-laki tadi, sumantolako palabistu malian, kemudian berangkat pergi. Laki-laki tersebut yang bertanya dan tidak seorang pun yang tahu kemana dia berangkat dan pergi. Ya sudah, kata Rasulullah, ya Umar, atadri manisa'il, wahai Umar, apakah kalian mengetahui siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Laki-laki tersebut adalah Jibril. Beliau datang kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana itu beragama, bagaimana itu Islam, bagaimana itu iman, bagaimana itu ihsan, dan bagaimana itu tanda-tanda kiamat. Inilah dahsyatnya mukjizat Rasulullah. 1400 sekian tahun Rasul sudah tahu, bukan memprediksi, bukan, sudah tahu. Kalau prediksi ada meleset. Tahu Rasul kiamat itu bakal begini, bakal begini. Maka Rasul sering kali mengatakan, saya kunu ala ummati, saya ti ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu masa, akan datang kepada umatku satu laki-laki. Terus Rasulullah memprediksi akan datang kepada umatku satu zaman, satu masa. Satu zaman, satu masa yang begini. Itu semua sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya. Itu tadi secara tekstual hadisnya. Coba ada enggak yang bisa kita simpulkan dari hadis tadi? Makanya saya bilang, mengkaji hadis harus diiringi dengan fikih. Mengkaji hadis hanya sebegitu saja yang disampaikan. Tapi para ulama yang memang ahli di bidang hadis ya mengambil beberapa poin dari yang hadis disampaikan tadi, yaitu kurang lebih ada 8 poin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah 8 poin. Tuh. Yang pertama, tahsinu siyab wal hayat. Yustasanu irtida'u siyab an-nadifah. Disunahkan menggunakan pakaian yang bersih, yang wangi, yang harum, apalagi di hulul masjid, wa huduri majalisil ilmi, wa ta'dib fi majalisil ilmi ma'al ulama. Kita itu harus punya etika, harus punya adab, harus sopan santun ketika masuk masjid. Pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang wangi, pakai pakaian yang bagus. Fa inna Jibril ata mualliman linas bihalih wa maqalih. Kenapa? Sebab tadi Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan dengan pakaian yang indah, dengan pakaian yang rapi. Di situ kita narik kesimpulan bahwa di dalam Islam pun dituntut untuk berpakaian rapi, dianjurkan untuk berpakaian bersih, direkomendasikan untuk berpakaian yang bagus. Bila perlu yang mahal nggak masalah. Tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Ya, yang sering saya tekankan, jika antum semua dipanggil oleh kepala negara, kita punya baju di lemari 11, kita pilih mana yang paling bagus. Sepatu mana yang paling bagus. Celana mana yang paling bagus. Pasti kita pilih. Ya, tapi kalau mau sholat seadanya aja yang ngegantung. Kalau mau sholat seadanya saja. Kadang-kadang kalau di rumah sholatnya pakai kaos oblong, pakai pakaian yang belum disetrika, berani.
Padahal pada hakikatnya Allah melihat kita. Tuh. Yang kedua poinnya adalah mahwal Islam. Yang pertama tadi sudah, yang kedua menanyakan tentang Islam. Apa itu Islam? Oh. Al-inqiyad wal istislam lillahi ta'ala. Nurut, manut, pasrah. Apa yang sudah digariskan, apa yang sudah dihukumi dalam Islam, apa yang telah dianjurkan, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang dalam Islam, maka kita itu harus nurut, harus pasrah, gak boleh nawar, gak boleh nego. Kemudian kita hubungkan dengan surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jamaah yang saya hormati, disinilah awal mula pemicu penyebab daripada perbedaan pendapat dan perselisihan. Hari ini aku sempurnakan agamamu, berarti sempurna. Ya, tidak perlu ada penambahan lagi. Nah, ini akibat terlalu main tekstual. Quran mengatakan, lihat di tafsir Qurtubi, padahal sesudah itu Rasul masih tersisa usianya 81 hari dan masih ada beberapa hukum setelah ayat itu turun yang masih diberikan kepada Rasulullah. Kemudian di dalam tafsir Qurtubi dikatakan yang dimaksud sempurna tidak boleh ditambahkan itu adalah muqdamul faraid. Ya, hal-hal yang bersifat fardu seperti sholat nggak boleh ditambah zuhur jadi 5 rakaat, puasa Ramadan jadi 35 hari, ibadah hajinya ke Irak, puasanya wajibnya setahun 2 kali, kemudian zakatnya kemana saja dia mau, itu berarti sudah melanggar fardu. Itu yang dimaksud bid'ah, keluar dari fardu. Adapun selain dari fardu, if'alu ma syi'tum, kalian lakukan semau kalian. Karena karakteristik daripada Islam ini adalah sumuliyah. Apa itu sumuliyah? Global. Allah firmankan dalam Al-Quran, waf'alul khair la'allakum tuflihun. Lakukan semua kebaikan. Apakah Allah di situ menyebutkan kebaikannya apa? Tidak. Apa saja. Tuh, itu yang kita bisa petik. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis Jibril tadi. Hadis yang mengajarkan Islam, hadis yang mengajarkan iman, ihsan, dan kiamat. Itu poin kedua. Dan qaimun ala asasi khamsin. Islam didirikan atas pondasi 5, alias 5 pondasi. Tuh. Jadi kesimpulan kemudian dikutip, disusun dalam kitab fikih bahwa arkanul islami khamsatun. Ada dalam kitab paling kecil di mazhab Syafi'i, ada yang namanya kitab Safinatun Najah, perahu keselamatan. Yang pertama kali dituangkan adalah arkanul Islam, rukun Islam, pondasi dalam Islam. Tuh. Pertama apa? Syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika kita sholat. Kemudian di saat posisi tasyahud awal atau akhir mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Pelan-pelan ingat sifat-sifat yang wajib diketahui bagi Allah, yang wajib dimiliki bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ingat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis dan lain-lain. Begitu. Ya, ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Wa iqamus shalat fi awqatiha kamilatis syurut wal arkan mustawfatis sunan wal adab. Mendirikan salat di waktu yang tepat, sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, menyempurnakan sunnah, adab-adabnya dalam salat. Bagaimana adab salat? Sebelum kita memulai takbiratul ihram, semua gerakan ucapan salat kita gambarkan terlebih dahulu. Selayaknya antum mau berangkat kemana? Mau ke puncak, Ring Road, Tanah Baru, belok kiri, lurus, Ciawi, sudah langsung maju. Sudah kebayang, sudah kegambar. Jadi sebelum kita mengangkat kedua tangan kita gambarkan takbir, iftitah, Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk, terus tasadawah, tasadakhir, salam, Allahu akbar. Gambarin dulu. Jangan takbir sambil jalan. Allahu akbar. Tidak. Itu yang bisa diambil hikmah. Tuh, panjang nanti dibahas terkait bab salat. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an beserta para ulama-ulama lainnya mengatakan al-fiqhu syarihun lis-sunnah wa sunnah syarihun lil kitab. Fikih itu menjabarkan, menjelaskan hadis. Hadis itu menjelaskan Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an hanya dikatakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Hanya dikatakan tayamum saja, tapi tidak dikatakan bagaimana rukun-rukunnya, tidak disebutkan bagaimana penyebab-penyebab daripada tayamum, dalam keadaan bagaimana, kapan kita tayamum, bolehkah kita tayamum walaupun ada airnya ada, tapi ada yang lebih membutuhkan, airnya ada, tapi jaraknya jauh. Sekiranya kita ngambil air waktu sholat habis, apakah harus tetap pakai air atau tayamum? Itu diatur dalam ilmu fikih. Makanya fikih selalu pasti menjabarkan hadis. Jadi antum gak usah nanya lagi ketika ngaji fikih ada hadisnya nggak, ada Qur'annya nggak? Ya tentu ada lah. Karena kita langsung main praktis. Gak pakai hadis, gak pakai Quran. Mohon maaf, ketika saya sebutin hadisnya, ketika saya sebutkan Al-Qurannya, kadang-kadang antum gak baca lagi, kadang-kadang lupa lagi nomor hadisnya. Ya, cuma gaya-gayaan doang. Hadisnya sahih enggak? Hadisnya dhaif atau enggak? Hadisnya maun enggak? Ayatnya apa? Al-Qur'annya apa? Ya karena memang ada tulisannya. Ya kan? Di Google ada sedih banyak. Tapi ketika ditanya sahih itu apa? Apa tarif sahih? Apa syarat-syarat sahih? Harus ngaji mustalah hadis dulu. Sudah. Yang jelas kalau fikih itu pasti di dalamnya mengandung hadis dan Al-Qur'an. Ini buktinya. Pengambilan rukun Islam itu dari hadis yang tadi. Wa shaum Ramadan wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Bagaimana nanti kita zakat? Itu fikih yang bermain. Bolehkah zakat via online? Jika bolehkah zakat pakai uang? Bolehkah zakat kepada selain fakir miskin? Bolehkah zakat dikeluarkan sebelum Ramadan? Tuh. Ya, madhab Syafi'i tidak boleh, tapi madhab Hanafi memperbolehkan zakat sebelum Ramadan. Maka di kita pernah ada yang mengatakan dikeluarkan karena urgent, waktu itu baru keluar COVID-19, banyak orang yang nggak usaha, akhirnya sebelum Ramadan dikeluarkan. Rame di kita, ribut, ya nggak nanya ilmunya dulu, padahal ada yang membolehkan madhab Hanafi. Nggak usah ribut lah, makanya tanyakan dulu, ngaji dulu. Walaupun memang tetap yang paling utama zakat kita dikeluarkan itu setelah sholat subuh hari raya. Sebelum, paling afdol itu sebelum imam naik mimbar. Yang kelima, hijjul bait marratan bil umri ala man qadara alaih wa tawaffara lahu mu'natus sabar. Ya, nanti yang kelimanya adalah ibadah haji sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Tapi orang yang mampu disunahkan 5 tahun sekali. Tapi kebijakan pemerintah sekarang nggak bisa, harus 10 tahun.
Yang sudah berangkat haji 10 tahun kemudian baru bisa mendaftar kembali. Baru bisa daftar. Berarti berangkatnya 50 tahun ke depan. 50 tahun ke depan. Baik. Nanti ada bekalnya. Nanti diatur dalam ilmu fikih. Yang ketiga, poin yang bisa kita ambil dari hadis tadi, mahwal iman. Menceritakan tentang iman. Iman itu mempercayai, meyakini yang sudah disebutkan tadi. Ya. Mengimani, meyakini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur. Meyakini, mengimani, man ittaqada bihana jawafaza. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 136. Tuh, hadis yang tadi mengambil ke Al-Qur'an ayat 136 surat An-Nisa. Pastilah berkaitan lah. Itulah salah satu contoh saja bahwa memang fikih itu ngambil dari hadis dan hadis pun ngambil dari Al-Qur'an. Cuman menjabarkannya itu loh. Contoh, orang tua cuma ngomong begini sama anaknya, nah kamu makan ya, sudah. Nanti kakaknya ngomong, nah atau dek kata mama kamu harus makan, makannya pakai tangan kanan ya, cuci tangan dulu, baca bismillah dulu. Ibunya ngomong kayak gitu nggak tadi? Enggak, tapi lebih dijelaskan kembali. Nanti ada lagi yang punya bawahnya nih, ya adiknya, mungkin siapa, kakaknya juga masih deh. Kamu mau makan sebelum cuci tangan, kamu makan buah dulu ya sebelum makan. Baca bismillah, berdoa dulu, ya. Kalau bisa pakai 3 jari, sunnah Rasul, pakai garam dulu, kemudian baca sholawat dulu. Nah itu kan lebih jabar. Ini semua menjabarkan, ya, diperintahkan makan oleh orang tuanya, tapi dijabarkan kebijakan, jadilah seperti itu. Ini bayangkan, saya bilang 40 hadis. 40 hadis itu bisa jadi 76 kitab begini. Ini yang saya bawa ini. Ini cuma 40 hadis tapi isinya bisa segini. Coba bayangkan. Ini saya kupas cuma sepintas aja. Nanti khawatirnya bulan kemarin perasaan ngebahas hadis nomor 2, sekarang masih nomor 2 juga pada KM. Nah, memang belum beres, belum selesai. Ini pun satu kitab yang saya bawa. Coba kalau saya bawa 76 syarahnya, gimana mau bawanya saya sini? La haula wala quwata illa billah. Baik. Yang jelas kita ada asumsi masukan, ya. Asupan gizi di pagi hari terkait ilmu. Poin ketiga itu, ya, hikmah ketiga, poin ketiga yang bisa kita ambil. Yang keempat, al-Islam wal iman. Ya, disatukan antara iman wal Islam adalah sejatinya kedua sesuatu yang berbeda. Ala sabili tajawuz wala ibrata bi imanin duna Islam. Tidak dikatakan iman jika tidak Islam. Ya, setiap orang yang beriman pasti muslim. Mukmin itu pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu beriman. Buktinya kita muslim, tapi tidak meyakini adanya Allah. Kenapa? Karena kalian masih ragu dengan rizki Allah. Ada info anak mau sekolah masuk tanggal 17 Juli. Udah bingung. Lah, pan kita gajiannya tanggal 24. Bagaimana ya beli sendalnya, sepatunya? Udah bingung sendiri dia. Seakan-akan memang perusahaan dia yang memberikan rezeki kepada dia. Bosnya dia yang memberikan rezeki. Itu salah satu hal bahwa kita belum meyakini adanya Allah, maksudnya secara sempurna. Enggak yakin dengan adanya Allah. Karena kita masih bingung masalah rezeki. Bingung. Gitu kan? Mau kumpul keluarga hari Rabu sudah bingung, gak ada ongkosnya. Hari Rabu itu masih Minggu, Senin, Selasa, masih 3 hari. Entah itu besok atau lusa kita dapat rezeki. Maka saya mengatakan
keyakinan berada di puncak kepanikan. Keyakinan berada di puncak kepanikan. Sudah urgent baru. Contoh, lantai ini masih 2 lantai. Jarak dari misalnya lantai sana tuh ke sini itu kurang lebih 3 meter. Kita nggak berani loncat tuh. Kita nggak berani loncat. Sengaja normal begini berani nggak loncat dari sana? Berani nggak? Enggak kan? Tapi ketika di belakang ini ada yang mau manah kita, ada yang mau nembak kita, katakanlah ada singa yang mau ngejar kita, pasti kita turun, pasti kita loncat. Kenapa? Sudah di puncak kepanikan, pasti kita maksain. Paham apa yang saya katakan? Jangan pernah mengatakan, ya Rob bagaimana ini, jangan. Kalau besok itu mau dipakai itu duit, baru tuh ngomong malam, ya Allah bagaimana nih besok, udah begitu, itu baru panik ke puncak. Ini sekarang masih 3 hari, hari Rabu 4 hari kurang lebih. Loh, berarti kita belum yakin dengan adanya Allah secara sempurna. Masih bingung masalah rezeki, ya, masih bingung dengan masalah hal-hal duniawi yang sebelumnya kita kan sudah ada MOU-nya dengan Allah, akan kontrak qabla nafkhir ruh, sebelum ruh kita ditiup oleh Allah. Kan kita akan perjanjian, wahai bulan bin bulan, kamu akan terlahir di tanggal ini, di bulan ini. Rizki kamu ini, begini. Nanti kamu tahun 2020 susah, bakal dorong-dorong roda. Tapi nanti 2021 bakal punya Honda, deal, jadi. Jodoh kamu sekian, usia pernikahan kamu sekian, itu sudah ada. Bagaimana? Ya udah, deal. Malaikat tiup ruhnya. Ditiup roh 4 bulan dalam kandungan. Makanya jadi sebagian Islam atau Islam aswaja, sebagiannya ada yang suka bikin selamatan 4 bulanan, 7 bulanan. Nggak usah, karena selamatan begitu nggak usah dipermasalahkan, karena menyelamatkan tadi perjanjian dan mudah-mudahan bisa mengamalkan dan pada waktunya semua berakibat baik. Makanya ada acara buntingan, ada acara telonan. Ya, hanya sebatas baca Al-Quran saja, surat Yusuf, surat Maryam, surat Yasin, apa sih yang dilarang? Nggak ada sebenarnya. Kemudian bagi-bagi rujak, ya sedekah, dilarang nggak ada. Ya, cuma kalimatnya saja mungkin asing dalam dunia Islam. Kalimatnya saja. Saya bilang, jangan terjebak dengan bungkus, jangan terjebak dengan kemasan. Buntingan kaget, apaan tuh buntingan? Padahal baca Yasin, padahal baca Quran, padahal sedekah, kasih besek, kasih makanan, sedekah, mudah-mudahan yang dikandungnya selamat. Apakah terlarang sedekah dalam Islam? Tidak. Ya, kesimpulan, jika kita melihat saudara kita yang seperti itu, ya wis, gak usah dipermasalahkan. Kita mah nggak pernah ngamoin, ya sudah juga, nggak usah dipermasalahkan. Ya, begitu. Kemudian yang keempat, poin ke-5, mahwal ihsan. Poin ke-5, ihsan wal ikhlas wal itqan. Ihsan itu adalah berusaha belajar ikhlas. Wal itqan, apa itqan itu? Takhallus fi ibadih wahdah ma tamamil itqan. Ketika kalian melakukan sesuatu, ingin diketahui oleh seseorang dalam melakukan kebaikan, maka kalian sudah tidak meyakini Allah sebagai saksi kalian. Cukuplah Allah saksi bagi kalian, tidak perlu ada saksi lain yang mengetahui kalian melakukan kebaikan. Ketika kalian melakukan hal-hal yang tidak meyakini adanya Allah, berarti kalian sudah syirkun asghar, garis miring riya. Tadi kan yang sedekah itu saya loh, kenapa harus tahu orang? Berarti anda nggak yakin ya kalau ada sang wakafa billahi syahida. Cukuplah bagi kalian Allah itu sebagai saksi, ya kan? Tapi memang ada kalanya ya, ketika kita santunan apa, kadang-kadang ya tuntutan dari apa sih namanya, prosedur atau apa, harus di video, direkam dulu segala macam, tetek bengek, itu kita perang hati ya, itu sebenarnya ya.
Allah Rabbuna Karim, apa yang kita kasih nggak seberapa, tapi kok pengennya kelihatan sama orang. Tapi kalau kita niatnya baik, ya tujuannya agar selain dari kita yang masih kikir atau yang belum bangkit sosialnya, semoga bisa bangkit. Ya, tinggal kita meluruskan niat saja. Tapi yang jelas selalu ada setan menggoda kita. Biar terus begitu, biar ketahuan, buat ngancurin. Ya, kadang-kadang kita mau masukin keropak, tangan kirinya masukin keropak, tangan kanannya pegang handphone, selfie. Alhamdulillah bisa sedekah di subuh hari. Sya ilaha illallah. Nanti di hari kiamat dia nanyain pahalanya. Malaikat, mana pahala saya? Apa malaikat bilang? Lu tanyain sama Android tuh. Ya, kita kan ibadah bukan sama Allah, tujuannya untuk dipuji. Makanya orang tua selalu bilang kalau mau sedekah, tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan tahu. Nih, orang tua dulu begitu ngomong. Baik, berkaitan dengan waktu, kita lanjut saja yang keenam. Poin dari hadis yang tadi saya sampaikan, as-sa'ah wa amaratuha, menceritakan tentang kiamat dan tanda-tanda kiamat. Ya, fasaduz zaman wa du'ful akhlak, mengalami dekadensi moral akhlak sudah merosot, hancurnya ini zaman yang sudah tidak bisa diprediksi. Tuh, haitsu yaksuru uququl aulad wa mukhalafatuhum li abaihim, zaman di mana banyak anak menyakiti kedua orang tuanya. Mereka sudah menyimpang, tidak mau nurut sama orang tuanya. Fa yu'amiluhunahum mu'amalatas sayyid li abidi. Bagaimana kadang mereka itu memerintahkan orang tuanya bagaikan big boss kepada pembantunya. Pindahin anu, pindahin anu. Orang tua kita sudah tua, tinggal di rumah kita. Kita masih punya anak kecil. Kadang-kadang punten yang obehin anak kita orang tua kita lah. Yang makan orang tua, nggak apa-apa nah, ibu ikhlas kok. Kamu yang mikir. Itu secara tidak langsung sudah menjadikan pembantu. Sesudah mama duduk manis saja, Umi duduk manis saja, biarkan ada pembantu. Umi sudah, ya. Lah, memang kita nggak diajarin dulu waktu sekolah TK, kasih ibu kepada beta. Ya, kita diajarin tapi kita lupa. Sampai-sampai kita hitungan sama orang tua. Nah, kebetulan ibu lagi nggak punya duit, bisakah mau minjemin duit 300.000 aja dulu? Itu sebenarnya nggak usah mikir loh kalau ada, apalagi ditagih. La haula wala quwata. Miris saya ngedengar kayak gitu. Ketika ada anak nagih duit utang katanya ke orang tuanya. Berapa triliun yang harus kalian bayar air susu ibu itu? 40 hari nggak bisa tidur ibu kita ngurusin kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa bisaluhu fi amain. 3 kali makanya Rasul sebutinnya ummaka summa abaka. Kenapa Rasul 3 kali? Ya ini menunjukkan karena memang sulitnya, susah payahnya orang tua itu 3 kali. Mengandung, melahirkan, mengurus. Makanya Rasul 3 kali ngomongnya summa abaka, baru bapak ente. Kenapa bapak? Ngurus ente nanti mau kawin, mau nikah doang, nyariin duit, persiapan dan lain-lain. Tuh, ya, banyak anak nanti sudah memperkerjakan orang tuanya bagaimana memerintahkannya seorang bos kepada pembantu. Ibu tolong mohon maaf, tolong bikinin anak saya susu ya di botol. Iya, udah enak aja tuh ngomong itu. Walaupun ibunya ngomong ya nah, nggak apa-apa kok. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut ya. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang berbakti kepada orang tua. Apa yang kita lakukan kesalahan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, as-su'al anil ilmi. Yang ketujuh, menanyakan sesuatu yang sudah tahu. Boleh, tujuannya bukan untuk mengetes. Jibril pun nanya sama Rasul, padahal dia udah tahu. Nah, berarti dari poin tersebut boleh menanyakan sesuatu yang sudah kita tahu, tujuannya agar mereka tahu. Contoh, kita ini mau ngasih tahu seseorang misalnya, kita nggak berani, akhirnya nanya sama Ustadz kan, nanti Ustadz yang jelasin. Padahal kita udah tahu. Jadi si Fulan anu nggak taunya dari kita, tapi dari si Ustadz tadi. Padahal si Ustadz tadi dikomporin via pertanyaan. Itulah
Berarti mempertanyakan sesuatu yang sudah kita tahu di dalamnya ada kemaslahatan, ada tujuan kebaikan. Buktinya Umar dan para sahabat pun jadi bagaimana mengetahui Islam yang sebenarnya, iman yang sebenarnya, ihsan yang sebenarnya. Itu poin ketujuh dari hadis yang saya sampaikan tadi. Poin terakhir, min asalibit tarbiyah tariqatus su'al wal jawab. Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat. Di situ diadakan hiwar atau soal wal jawab, tanya jawab, tanya jawab, jawab tanya, tanya jawab. Harus ada komunikasi. Ya, maka saya tanya juga, sebenarnya tuntutan dakwah saya ini nggak begini loh. Harus ada apa sih? Timbal balik. Maka saya nanya, jawab. Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesannya tidak mendoktrin antum semua. Jadi kita tetap aja berbaur. Rasul pun begitu. Nanya, jawab lagi. Bertanya, jawab lagi. Antum a'lam. Begitu. Ya, banyaklah hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Namun disimpulkan saja 8 poin yang bisa kita ambil dari hadis Jibril tadi. Insyaallah ya, nanti kita lanjut dengan hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor ketiga. Insyaallah apa saja yang kita akan bahas di hadis ketiga, insyaallah mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan, kesehatan, senantiasa menghadiri berjamaah, menghadiri majlis ta'lim, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan dengan tujuan mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. Tujuannya adalah untuk berikhlas ibadah kepada Allah, karena tujuan hamba diciptakan adalah illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk beribadah. Ibadah ini sesuatu hal yang memang harus dibekali, dibarengi dengan ilmu agama. Di dalamnya adalah fikih. Fikih include Al-Quran dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.